mengapa dulu saat saya miskin, Kiswinar dengan tenang bisa memberitahu saya bahwa saya bukan ayahnya. Saya perlu pengakuan. Ketika nanti misalnya ada tes DNA dan kemudian betul bahwa Aryo Kiswinar adalah anak Bapak, mungkin tidak sederhana apa yang Bapak katakan karena ada pasal KUHP tentang penghilangan asal-usul yang mungkin juga bisa disampaikan oleh mereka, dilaporkan oleh mereka. Apa yang akan Bapak lakukan? Nanti Bu Elsa akan saya beri kesempatan. Iya, gini, sederhananya, tes DNA ini bukan untuk membuktikan Kiswinar itu apa dan siapa, bukan. Itu untuk membuktikan saya ini apa bagi Kiswinar. Lalu tes DNA ini secara prinsip adalah menantang kebenaran dari kata-kata Ibu Aryani. Jadi kalau tes ini positif, Ibu Aryani melakukan penyangkalan, penghilangan bahkan mungkin asal-usul Kiswinar bagi saya. Itu sendiri sudah pidana. Kalau negatif, bayangkan. Jadi kalau begitu, sebetulnya di kami, ini bukan sesuatu yang mudah karena berdampak pada orang lain. Kenapa? Walaupun kami sudah meminta, saya sudah meminta selama 25 tahun, Ibu Elsa bilang berhati-hati karena ini tetap berdampak. Dan yang terutama terdampak adalah Ibu Aryani. Apapun hasilnya. Saya tanyakan kepada suara hati Bapak, batin Bapak. Iya. Apakah Aryo Kiswinar anak Bapak, bukan anak Bapak, atau Bapak meragukan antara kedua pilihan itu? Saya mengharapkan bahwa semua kesedihan, rasa dikhianati, rasa dipecundangi, disangkal ini, saya berharap ini semua tidak benar. Saya berharap sebagai seorang ayah menemukan kembali anaknya. Mas, itu tidak mudah, saya katakan, karena saya sebagai seorang ayah telah disudutkan, dibuat terhujat dalam kasus ini. Kalau boleh saya simpulkan, Pak, berarti Ya. Bapak memilih, kalau saya bisa memilih maka saya pilih yang pertama, bahwa Aryo Kiswinar adalah anak Bapak. Ya. Ya. Bapak memilih, Bapak mengharapkan bahwa Aryo Kiswinar adalah anak Bapak. Betul. Ya. Kamu dapat somasi dari papamu sendiri apa kamu? Ya siapa yang mau dan siapa yang pernah kepikiran kayak gitu sih? Mesti apalagi mesti sampai segini panjangnya hanya untuk dapat pengakuan dari ayah sendiri. Kalian mikir nggak sih betapa beratnya gitu loh? Maksudnya ini si malakama, oke? Si malakama banget. Itu papa yang aku minta pengakuannya. Tapi di satu sisi papa juga menjelekkan mama seperti itu. Si malakama. Ini nggak ada istilah belain mana udah gitu. Ini demi mama dan papa, tapi tentunya dengan cara yang udah bingung nih. Udah bingung. Makanya kalau ditanya, lu sebel sama bapak lo, siapa yang sebel? Tapi kok lu laporin? Bukan gitu, mak gue juga digituin sama bapak gue. Masa gue diem aja? Tapi tuh bapak lo, iya. Ya itu justru itu masalahnya. Itu bapak gue sendiri kayak gitu ke gue. Ini begini. Meskipun Aryo begitu kritis terhadap Bapak, Ya, bahkan ada yang bilang berlebihan, Ya, namanya. Bapak tidak menganggap bahwa itu Betul. berlebihan ataupun durhaka misalnya. Itu istilahnya ayah memarahi anak karena nakal itu biasa. Oke? Nah, anak ini tidak dalam pemeliharaan saya selama 13 tahun. Maka perilakunya, tata caranya, sopan santunnya pasti di luar yang bisa saya didikkan. Itu. Jadi kalau orang katakan ini, oh, bukan anaknya Pak Mario Teguh karena dia mendurhakai ayahnya. Saya bilang, kamu yang tidak merasakan. Saya yang merasakan. Gitu. Biarkan dia apapun. Karena kan ayah itu seperti batu besar, Mas. Anaknya nakal lari-lari itu harus mampu menerima.